Jadi apa ya, jaringan mereka itu mungkin juga ada masuk ke Komnas itu. Tahunya gimana? Karena sampai saat ini saya belum dengar tuh Komnas bersuara. Padahal jelas-jelas ada keterlibatan quote and quote ya para negara yang melakukan pemaksaan gitu ya. Itu petanya, aduh, sangat inilah. Karena saya ngamatin ini atau saya juga terlibat langsung waktu itu bantu FKMTI ya, Mas Bruter, Mas Maesa dan Mas Yahya. Jadi sebelum PIK 2 ini mencuat, dulu kan ada kasus di Teluk Naga itu ya. Nah warga-warga itu dulu nih, mungkin 3-4 tahun lalu diadvokasi yang namanya, ini saya sebut aja namanya, karena Wakutara. Wakutara itu membawa beberapa korban warga yang menjadi korban, bukan korban, jadi sasaran lah ya, sasaran mafia itu ke LSM mereka. Tapi kenyataan sekarang, sebagian dari mereka itu sudah beralih jadi buzzer, quote and quote ya. Nah lumayan bayarannya, kalau saya dari dengar teman yang masih istiqomah gitu ya, bisa. Bahkan kawan saya ini yang orang sana nih, orang apa itu, buat aksi pertama itu, yang datang Kiai Mohaimin itu ditawarin 7 juta mas bulan. Udah lo jangan bantu warga, gila tuh. 7 juta. Ya, saya sebutkan lagi, itu LSM-nya yang bergerak waktu itu adalah Lokutara. Itu yang saya sangat miris. Itu Haris Azhar, ex ketua Kontras. Dan dia juga yang jadi kuasa hukumnya Aguan saat berkonfrontasi dengan Pak Budi. Pak Budi Kendi itu ketua FKMTI ya. Nah, yang salah satu pengacaranya ada Bang siapa itu? Bang Ozin. Nah, Ozin itu pengacara Pak Budi yang jadi tahanan Kendi. kota. Yang sekarang jadi tahanan kota. Ya. Yang Ya, itu saya dikriminalisasi. betul Mas. SK Budiarto itu, ini asal teman-teman paham ya. Beliau itu adalah pengusaha yang benar ya. Dia sempat dinasihati untuk tidak berinvestasi di Indonesia karena bahaya. Tapi benar kata kawannya itu, ketika beli tanahnya benar, akhirnya diambil tanahnya ya. Karena sudah ada HGB kabarnya seperti itu. Walaupun tidak terbukti dia diduga katanya memasukkan dokumen, itu nggak terbukti. Dia hukumnya karena melakukan pencemaran nama baik katanya. Jadi menggunakan dokumen palsu, tapi dokumen palsu itu tidak terbukti. Dan ini juga ada peran lurah, ini di Jakarta loh. Lurah itu tidak mengakui tanda tangannya saat bersaksi di persidangan. Nah, anehnya lagi, lurah Cengkareng itu tidak bawa KTP saat bersaksi. Ketika dia konfirmasi, dia nggak berani. Tanda tangan dia yang mana yang asli, apa yang enggak, kan banyak tanda tangan. Itu aduh. Jadi memang segala lini sudah dikuasai. Cuma memang ya keberanian teman-teman seperti Mahesa ini yang bisa ngelawan. Yang belum bisa dibeli, yang belum bisa dibayar, orang-orang kayak Mahesa Kaliaya ini belum bisa. Ya, tulangnya corong yang istiqomah. Amin. Ya, semoga Mas Mahesa tetap istiqomah dan ya, jadi cermin lah buat aktivis-aktivis itu ya. Karena saya melihat sangat kontradiksi sekali ketika saat Pak Budi dikriminalisasi, tidak ada media mainstream yang meliput persidangan. Itu hanya mungkin teman-teman Bang Edi itu yang konsisten. Kenapa mereka tidak mau meliput? Cuma 2 kemungkinan Mahesa, karena ada satu kawan saya redaktur ya, itu diancam. Media mainstream nih, saya sebut aja media Indonesia. Dia diancam, saya dikasih screenshot ancaman dari atasannya, jangan memuat lagi soal berita tentang Pak Budi. FKMT ini sebelum kasus PIK 2 mencuat loh. Jadi memang ada kaitannya. Ada kaitannya. Kenapa Pak Budi harus ditahan? Karena Pak Budi adalah satu-satunya ya orang yang berani terus terang melawan Aguan. Dan Pak Budi ini kalau nggak salah seorang pejabat juga ya. Seorang pejabat. Bukan, dia pengusaha. Iya, tadinya pejabat. Dia pengusaha. Tapi tadinya pejabat. Diangkat jadi staf pejabat. Tidak, Pak Budi tidak pernah jadi staf pejabat. Dia pengusaha murni. Kebetulan dulu istrinya beliau itu memang bapaknya seorang tinggi di Wapres zaman Pak Tri. Tapi Pak Budi ini, buat teman-teman tahu, bapaknya atau kakeknya adalah pahlawan. Jamin Ginting itu adalah pahlawan. Pak Budi ini adalah Jawa Batak, pejabat dia, peranakan Jawa Batak. Ibunya yang Batak, bapaknya Jawa. Iya, jadi ada Pak Budi, ada satu lagi tuh yang orang MUI pusat itu. Siapa ya? Orang MUI juga ada. Orang MUI juga dekat sama Pak Budi. Bahkan Pak Budi ini sebelum ditahan, 3 bulan sebelum ditahan, sempat presentasi di depan Pak Mahfud. Bagaimana cara di atas mafia tanah. Tapi justru karena mungkin presentasinya itu, ini tahun 2022 ya, itu kan PIK itu kalau nggak salah 2023 atau 2024 ya. Pak Budi ditahan, artinya nih ada kaitannya menurut saya nih, biar Pak Budi diam.
Karena ada proyek yang musuhnya Pak Budi tanda quote yang quote ya. Tetapi saya akan bilang ke teman-teman bahwa Pak Budi itu sebenarnya sudah mau dibayar. Ini biar semuanya akhirnya tahu nih. Ini tidak ada di berita. Tidak ada di berita dan saya saksi bahwa betul Pak Budi itu mau dibayar sama Aguan. Tapi Pak Budi bukan soal uang. Karena Pak Budi dipukul, ada seperti di VT saya dipukul, kontennya diambil, dia minta Aguan minta maaf. Hanya itu. Ya, itulah. Tapi justru Pak Budi dikriminalisasi. Ya, itu aja. Saya cuma mengungkapkan jangan pernah berhenti, kita berjuang. Ya dulu kita juga dijajah Belanda 300-an tahun ya. Tapi kan akan tercatat dalam sejarah siapa yang tetap istiqomah, siapa yang akhirnya membelot. Itu aja Mas Bruter, tetap semangat. Nanti kalau ada kawan yang mau naik atau yang bicara silakan. Saya nyimak di bawah juga nggak apa-apa. Terima kasih Mas. Sayangnya Pak Budi ini mestinya di belakang layar ngedorong orang kayak saya ini mestinya. Saya kayak artinya dia yang benar-benar face to face ya, berhadapan dengan Aguan langsung gitu ya. Mestinya ngedorong kita ini mestinya ini. Karena orang yang paling kesal sama Aguan ya Pak Budi tentunya ya ketimbang saya gitu. Betul. Ya Pak Budi karena dia dalam status saya maklum lah secara hukum kan dia masih dia tahanan kota gitu ya. Jadi wartawan cukup lama lah ya, dari tahun 98 99 ya. Jadi saya paham betul bahwa sebagian ini mohon maaf ya para Pak tentara, Pak jenderal-jenderal itu atau Pak polisi itu banyak punya utang budi yang namanya kepada oligarki. Mereka banyak sekolah di BI. Ini bolehlah. Ini Anda boleh mencurigai saya tahu dari mana, tapi ya saya tahulah. Gitulah. Jadi banyak utang budi. Banyak utang budi karena ya quote and quote lah gitu. Katanya Pak Budinya dikriminalisasi. Ya Pak Budi jelas dikriminalisasi karena dia belinya benar ya. Pak Budinya Pak Budi kan dulu bukan Pak utang budi ya. Oh jadi menurut Bapak kalau dari ini bentuknya pertanyaan ya dari statement Bapak itu berarti apa boleh dikatakan Kapolri hutang budi sama Aguan? Apa begitu maksudnya? Iya. Saya duga ya, saya pakai bahasa ini sangat boleh jadi punya utang budi. Kalau dia tidak punya utang budi jelas-jelas loh. Ini kan jelas di Pak Hozin sendiri sudah mengungkapkan secara terbuka ya bahwa laporan polisi Pak Budi di Mabes Polri itu jelas. Sekarang buktinya ya, kontainernya hilang ya, kontainernya hilang, tanahnya diambil dipukul. Lapor polisi tapi nggak diproses. Di Mabes Polri sudah diproses, tapi nggak jalan. Di Sudipolda Pak Budi dicopot. Nah, dari narasi pembicaraan Bapak ini ada kesimpulan patut diduga ya Kapolri takut sama Aguan. Yang patut diduga juga alasannya karena hutang budi. Masa seorang Kapolri mengenyampingkan Pancasila, sumpahnya harus kalah dengan hutang budi? Padahal kan gini logikanya, anggaplah misalnya Kapolri ini didorong oleh Aguan. Ya dia kan sudah berkuasa. Ya udah, sorry Aguan. Ya. Saya nomor satunya Pancasila, kan ya? Hukum. Nomor satu saya Pancasila. Terima kasih soal ada bantuan terima kasih, tapi hukum harus ditegakkan kan mestinya begitu. Seharusnya begitu ya. Jadi kita kan memang harus menghargai orang yang membantu kita, tapi kita yang membantu pun juga harus paham. Lo bantu gua, tapi untuk tegakkan hukum juga harus benar. Jadi kalau bantunya ninjak, artinya lo gua bantuin tapi lo jangan apa-apain gitu kan berarti gak ikhlas, gak ada pahalanya itu. Nah seharusnya para pejabat sebelum minta bantuan deal dulu. Kok Bapak laksanakan yang benar Pancasila, UNKRI perlu Pancasila. Kok Bapak tahu detail amat? Tadi dikatakan oleh Bapak detail banget seolah ada beberapa banyak jenderal dari Polri dan TNI dibantu atau hutang jasa dari oligarki atau Aguan. Kok sampai tahu detail begitu dari mana itu? Saya tidak artinya ginilah. Itu kan sangat sederhana. Tapi ini mohon maaf nih para jenderal, para purnawirawan. Justru karena sederhana itu harus dijelaskan. Justru karena sederhana harus dijelaskan. Ini kan ya. Iya. Sekarang lihat aja kenyataan ini kan jelas-jelas salah. Kenapa nggak dipakai? Sekarang kita balik lagi deh. Nggak usah jauh-jauh yang sudah ada faktanya. Yang sudah ada faktanya seperti kasus reklamasi ya. Reklamasi itu kan yang ditahan cuma anak buahnya Aguan tuh. Yang nyuap sama anak buahnya Pak Wowo Gerindra kan. DPRD kan. Aguan sempat diperiksa. Tapi nggak ada kelanjutannya tuh. Sekarang tuh uang dari mana? Yang sekian M itu diterima sama adanya Topik Gerindra itu yang dari Gerindra waktu itu ya. Selamat dia. Sekarang kalau orang selamat padahal jelas-jelas ada kaitannya yang punya kepentingan siapa, tapi saya nggak heran lah. Ini banyaklah kasus BLBI juga seperti itu. Wih, ini sedap Bapak nih. Oh ini Bapak ini benar-benar vulgar ya. Ada beberapa jenderal hutang budi sama Pak Aguan. Nah kalau dari kesimpulan obrolan sementara apakah ya Pancasilais gitulah.
Ya, maksudnya gini Pak, apakah berarti rakyat ini perjuangannya akan termentahkan kalau benar ya tadi dugaan Bapak tadi bahwa Ya, banyak oknum jenderal yang hutang jasa keaguan, berarti perjuangan rakyat ini bakal sia-sia dong? enggak, tidak ada yang sia-sia. Menurut saya tidak ada yang sia-sia. Nah, satu orang berjuang pun tidak ada yang sia-sia. Itu semua pasti ada ya. Kita sih pengennya positif semua ya, positif. Artinya nih banyak lah, ini kan pasti buzzer-buzzer, orang Aguan juga mendengarkan kami lah. Bahwa sebenarnya Mahesa ini dan kawan-kawan punya niat baik ya, menjaga NKRI tetap utuh dan di bawah Ya. landasan Pancasila. Pancasila itu Ya. pasti udah jelas. Cita-cita proklamasi ini kewarganegaraan apa kan kita juga menjunjung apa persatuan ya. Aguan itu warga negara Cina, bukan warga negara Indonesia yang kebetulan keturunan Cina, kan kita hormati. Kawan saya juga banyak keturunan Cina, kita hormati. Iya. Gitu. Termasuk korban juga Tapi ada dari Cina, dari warga Iya. Cina Pak korban. Charlie itu juga keturunan Cina. Ya kita bukan ini etnisnya ya, kelakuannya gitu loh. Jadi jangan Iya. sampai ini kata Mas Eros Jarod pernah bilang nih jangan sampai segelintir. Jadi kan kalau saya dengar di aksi unjuk rasa ada juga sempat tercetus tuh apa rasa kejegaan terhadap etnis tertentu, itu kan nggak bagus. Nah itu yang harus dihindari. Jadi itu kawan-kawan. Jadi teman-teman yang ada di belakang PIK sadarlah gitu. Nah itu Mas Eros. Mas Eros tahu persis tuh. Mas Eros tahu persis, bahkan tanda kutip ya, itu Yayasan Fatmawati juga tanahnya dikuasai juga loh. Jadi Mas Bruter ini kebetulan saya banyak kawan-kawan yang etnis Tionghoa juga, tanahnya diambil juga sama sesama keturunan mereka gitu loh. Jadi artinya jangan lagi kita bilang kita musuhin etnis tertentu. Yang kita Justru, suka adalah Pak. tidak Pancasilanya mereka lah, Nah, justru itu dan para Pak. backingnya gitu loh. Justru itu, ini bukan terkait ras, justru itu dari bangsanya sendiri aja dimakan oleh Aguan. Lah apalagi kita orang Banten gitu. Ah, Tapi orang Banten tapi udah demikian ya. Yang jelas saya merasa Aguan sudah merusak nilai-nilai Pancasila. Intinya begitulah. Aguan sudah merusak nilai-nilai Pancasila dengan menyuap oknum, pejabat, PH, itu udah merusak Pancasila. Ya betul, sebenarnya sederhana aja. Kayak Pak Budi sendiri pernah mengajukan dan FKMTI secara organisasi. Kita siap adu data alas hak kepemilikan tanah secara terbuka. Secara terbuka ya, artinya disaksikan Iya, orang Dok. kampus, orang ini. Coba misal warga di sana. Atau soal abrasi aja, kelihatan itu. Coba, Iya. bener nggak ada abrasi. Nggak bakalan berani lah Pak. Pokoknya kalau ngadu data Nah. mereka nggak bakalan berani. Mereka modalnya kan nyuap oknum pejabat. Makanya kalau terbuka nggak Nah, bakalan uangnya dari berani. mana? Dasarnya mafia. Ya itulah. Ya itu berarti ya, jadi boleh kita bilang ini Pak Prabowo mungkin juga anak buah Prabowo mungkin juga dengar nguping di sini. Teman-teman di sini adalah pro NKRI, pro Pancasila gitu. Artinya pro Pancasila artinya kan nggak boleh menindas, tidak boleh tidak adil, tidak boleh biadab dalam apa mencari apa kemakmuran lah gitu atau mencari harta gitu ya. Menindas orang lain itu udah jelas-jelas anti Pancasila gitu. Itu aja nih. Iya. Ya silakan Bang Safri atau Bang Yaya. Bang, izin. Saya Ada wartawan cari rokok dulu sosial. ini. Mumpung ada wartawan sosial. Jadi gini kan, jadi abah Ya. lah, udah senang. Jadi gitu. Ya memang kita, Assalamualaikum. jadi memang kita agak miris lah dengan kasus-kasus yang terjadi di wilayah Pantura ya, khususnya sampai ke Serang, wilayah Banten ini. Karena memang jelas yang terjadi antara kedua ini kan mereka ingin menguasai tanah Pantura, lautnya ya, khusus laut. Nah, cuma kan persoalannya sekarang adalah ya, tadi sudah dijelaskan sebetulnya ketika berbicara jasa, ya inilah kemarin itu sebetulnya sudah dibuka siapa sih yang menjadi polisi itu mereka menjadi itu kan sudah disampaikan sama ketua umum Golkar, yaitu Raja Jawa. Raja Jawa itu kan ngeri-ngeri sedap itu Raja Jawa. Itu sudah disampaikan itu siapa orangnya. Ya karena 60 jutaan nih, 60. jenderal atau Kapolri ya sama, maka ya otomatis kita agak sedikit pesimis terkait penanganan mengenai masalah P2 ini. Contoh yang sudah nyata saja adalah
persoalan. Dibahas ini mumpung ada wartawan senior, kita fokus ke beliau aja. Bang, abang kan selaku wartawan senior kan banyak data di kepala. Nah, pertanyaan saya sederhana. Sebagai seorang wartawan, data yang Bapak berikan kepada rakyat, berapa persen dari data yang masuk ke pikiran Bapak? Jujur. Data maksudnya data korban mafia tanah ya? Ya, Enggak, semua kita akumulasi aja total Bapak sebagai seorang wartawan misalnya Aduh, ketika banyak. menemukan. Enggak, Gini ya. saya selesaikan dulu pertanyaannya. Ya, Misalnya siap, Bapak siap. melihat mendengar sebuah kejadian. Nah, satu kejadian. Nah, yang di publik berapa persen, yang tidak keluar berapa persen? Atau Aduh ampun, yang tidak keluar di media mainstream maksudnya ya? ya. Yang tidak keluar di mainstream, waduh mungkin 99,9%. Saya jamin. Luar. Jadi sebenarnya TikToker sama wartawan tuh lebih bebas TikToker ya? Ya, ini saya kasih tahu aja ya Mas. Ini alhamdulillah ya ada TikTok, ada medsos. Selama kita Iya. tidak hoax, menurut saya di kode etik jurnalistik pun tidak masalah ya. Selamat. Ya. Cuma masalahnya media itu kan harus punya iklan, harus bayar gaji wartawan. Nah itulah mereka main di situ. Lu jangan main kasus gua nih kasih iklan. Paham Pak, di sini ada salah seorang wartawan ingin mengungkap kasus, contoh ya aja kasus limbah PT Indah Kiat. Itu wartawan sampai dimutasi dipindah tugasnya. Jadi sekarang makanya kemarin setelah saya ke TV One kemarin waktu bareng sama Kang Khalid ya, disitulah saya mengetahui satu hal. Ternyata yang tidak diberitakan itu jumlahnya lebih besar daripada yang diberitakan. Jadi seolah-olah ya sudahlah ngomongnya bingung Oke, juga ya. Pak Banten saya buka ya. Saya buka gini. Saya dulu yang buka. Ya, Saya dulu yang buka. Nanti diluruskan sama Bapak karena Bapak di sini narasumber. Rakyat berpikir bahwa informasi itu valid dan akurat apabila sudah ada di TV. Ini kesalahan pemikiran netizen ya. Padahal orang televisi itu minta keterangannya dari kita. Ya, betul. Dari kita yang di lapangan. Betul. Oke. Ya lanjut. Oke. Jadi gini, TV One itu juga tanda quote and quote ya, saya berani bilang karena saya dulu juga bagian dari TV One. Saya di Antv ya. Sebelum ada TV One tuh Antv dulu. Ya. TV One itu nggak berani tuh beritain masalah mafia tanah. Ini karena sudah terlanjur heboh di mana di medsos. Jadi mereka mau nggak mau nih media-media mainstream Tanggung jawab. memberitakan. Terpaksa. Sebenarnya mereka nih udahlah saya tahu lah pemain di TV One siapa. Iya paham betul Pak. Saya juga tahu lah. Kontributor siapa yang main, saya paham. Di Tangsel yang main siapa. Bahkan nih, nuhun sewu ya, Mas, teman-teman. Biasanya justru dari lokal ke dalam nutup. Tuh modus. Jadi jangan kaget Mas Komputer ketika kami nih misalnya unjuk rasa di BSD lah waktu itu ya. TV One nggak nayangin tuh. Padahal ada kontributornya. Betul. Dan saya paham itu. Saya kira televisi itu begini cara kerjanya. Makanya kalau terjadi debat itu yang didatangkan cuma kelas sere. Jadi seandainya keceplosan pun dampaknya nggak sampai ke atas. Ya ke orang itu aja sebagai narasumber. Jadi sebenarnya kawan-kawan ya ini masukan saja. Kalau berbicara berita tentang polemik seperti ini, itu lebih akurat di medsos. Yang penting medsos ini narasumber langsung gitu ya. Itu lebih akurat di medsos ketimbang di televisi. Itu berani saya pertanggungjawabkan itu. Saya siap bertanggung jawab atas ucapan saya itu. Ya, jadi ini saya juga ungkapkan juga ya, Pak Budi itu, ini kebetulan ada kawan baik saya yang di Kompas, cuma Kompas TV yang memberitakan ketika Pak Budi dikriminalisasi ya. Cuma Kompas TV ya waktu itu ya. Kebetulan karena ada kawan baik saya yang tanda quote and quote nggak terbeli oleh company, dia berani menaikkan berita-berita yang dimenangkan oleh Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, FKMTI. Nanti silakan teman-teman googling. Jarang sekali ada media mainstream yang memuat berita-berita FKMTI. Karena ya itu. Ini saya kilas balik lagi Mas Budutur. Makanya saya bilang modus mafia tanah itu selalu sama. Membungkam media mainstream sejak tahun berapa? Tahun 90-an Mas. Kenapa saya tahu ini? Membungkam ya. Karena kawan kami sendiri yang wartawan tuh ngaku. Teman-teman yang udah senior yang ngaku. Ayo gua aja dulu nih tahun 90-an awal, kebayang nggak Mas Brutar tahun 90 awal itu saya baru kuliah ya. Itu mereka dikasih 1 juta 2 juta. Wow. Untuk tidak memberitakan kasus di Sawangan. Jadi ada tanah rakyat 57 hektar itu dikuasai oleh company oligarki. Yang nyebutnya company ini. Nah, karena ini mereka akan membangun perumahan mewah. Nah, warga ini kan mau protes, mau demo segala itu nggak diberitakan. Tapi ada yang lolos satu berita Kompas. Kawan saya ini tidak tahu ada apa, tapi tiba-tiba jangan beritain ya. Oh, ada apa nih, seneng aja deh kan. Dia seneng aja, dapat 1 juta
90, kebayang tuh harga motor apa tuh Supra itu 17.000, bayang dulu. Gimana sekarang kan? Makanya saya tidak heran ketika ada warga PIK. Ya. Jadi makanya kalau di televisi aktor utamanya yang langsung nongol kayak kemarin Aguan langsung itu kan langsung booming itu. Karena kalau aktornya langsung keceplosan omong bahayanya beneran itu. Mending mutus curut-curut deh. Dari walaupun tumbangnya cuma curutnya aja kayak kemarin Sandi. Itu kan hanya mempertunjukkan kedunguan aja itu. Tapi kan yang tumbang cuma Sandi. Jadi mau aja nih jokos-jokos dikorbanin itu. Aguan mah aman-aman aja. Jadi orang seperti tadi anggaplah sekarang kita anggap buzzer lah. Buzzer. Dari dulu juga ada, malah mereka siap di penjara. Contoh kayak gini. Ini saya ambil contoh kasus di Sawangan karena ini ada bukti validnya ya, di berita Kompas ada, korban yang masih ada. Jadi gini, yang kayak namanya Pak Lurah, apa Asrin atau siapa gitu ya. Dari dulu juga ada. Mereka selalu memelihara orang lokal untuk jadi quote and quote pengkhianat tetangga atau warganya sendiri. Ini contoh di Sawangan. Sawangan itu ada 77 kakak. Tanahnya diambil oleh company ini, jadi perumahan mewah. Nah, saat seorang warga, seorang tokoh lah masyarakat di sana, itu menjanjikan kita akan lawan nih company, dia gitu ya. Kumpulkan semua girik-girik. Tadi dikumpulkan giriknya, besoknya hilang. Jadi warga berantem sama tokoh masyarakat ini kan. Tokoh masyarakat ini siap di penjara. Jadi lawannya dialihkan. Jadi kayak mungkin Maesa berantem sama siapa tuh, apa tuh belimbing sayur siapa itu, saya coki tuh. Mereka sengaja itu. Atau Abu Janda segala macam ya, orang biar kita berantemnya ke situ. Atau ke siapa yang kemarin di TV One itu. Sebenarnya abaikan aja mereka. Iya. Makanya kemarin hasil musyawarah kita ya agar mengabaikan jongos-jongos itu. Kalau mau kita ngebahas itu ya benar-benar yang kaliber, artinya biar mengangkat agar tetap ramai pembahasan PIK. Mending ngebahas tuh Kiai Said Akil Siroj gitu ya. Sekali yang kaliber, sekali Kiai Said Akil Siroj bin goreng. Untungnya kita ngomong pakai data. Jadi sampai sekarang ini kita nggak ngomong pakai data, sehingga Banser sampai sekarang belum ada yang geruduk rumah saya. Oke, Banser silakan kalau ada yang ini, Banser silakan diskusi sama saya karena saya juga punya bukti ya. Teman-teman Banser, Anda ingat kawan-kawan Banser ini kasus lain tapi sama, musuhnya sama. Musuhnya sama dalam arti oligarki yang kawanan ya. Banser pernah aksi unjuk rasa di Soho, Mal Soho. Itu punya orang Betawi. Anda, teman-teman Anda pernah aksi unjuk rasa menuntut hak rakyat Betawi yang dijadikan Mal Soho. Itu ada beritanya. Karena saya nggak mau hoak ya, ada di Warta Kota beritanya. Saya kebetulan ini tadi lagi ngebahas Said Agil, kita bukan gibah ya, bukan. Ini adalah kenyataan. Saat itu yang membela warga Betawi adalah quote and quote pengurus PBNU, namanya Pak Eman. Pak Eman saya juga tidak akan hoak karena ada di berkas PK. Saya pegang berkasnya. Saya kan sering posting, saya nggak kenal, tapi karena ini sejalan dengan perjuangan FKMTI, saya sering posting di Twitter. Saya waktu itu masih main Twitter. Wah, Banser keren nih kalau begini nih, geruduk, mau Soho bela rakyat. Rupanya, saya sempat ada kenal kawan yang Banser udah selesai katanya. Kawan ini orang baik lah, dia tidak tahu katanya udah selesai. Rupanya belum. Saya ketemu Pak Eman itu di PBNU. Tahun berapa? Ketemu Pak Eman itu Pak Eman itu ketua, rupanya yang diberesin itu adalah yang ngurusin, istilah FKMT yang ngurus yang diurus. Pak maksud saya, jadi kalau saya jadi kuasa atau apa diberesin kan, karena saya dengar sudah jadi pesantren atau apa, tapi dilalanya karena saya sering posting lah, kawan saya nih wartawan juga telepon itu belum beres. Masa sih belum? Pak Eman itu gimana ya, nggak tahu. Saya dikasih berkas, dendanya aja mas, ini asal teman-teman tahu, dendanya 1 triliun lebih. Dendanya ini sekarang ahli waris, nggak usah deh tanahnya lo bayar, cukup denda, sudah menang lo di PK. Ini yang punya Agung Podomoro, mohon maaf, saya pegang berkasnya, nggak hoax. 1 triliun, itu masuk tuh teman Mall Anggrek. Ini pemilik ahli warisnya belum terima duit. Terus 1 triliun itu di mana duitnya? Di mana duitnya? Itu kemana? putusan MA, putusan MA, ahli waris. Tapi itu di luar harga tanah loh. Ini saya dapat informasi dari kuasa. Pertanyaannya duitnya kemana? Duitnya kemana? Pertanyaannya kemana itu? Nah makanya saya pengen tanya, coba Banser yang dulu demo atau Pak Eman lah, Pak Eman yang di PBNU yang sebagai kuasa. Ada lo di berkas putus. Nanti saya kasih lihat lah, saya pegang kok itu. Pak, kirimin ke saya. Pokoknya kirimin ke saya biar saya yang ngegoreng habis-habisan itu. Siap, eksekusi. Saya izin sama pengacaranya dulu mas. Saya pegang mas ini. Jadi putusan MA sudah inkrah, tapi belum dibayar. Tapi yang ngurus ini
Ini Banser silakan klarifikasi atau PBNU silakan klarifikasi ke saya dan ke Maesa. Betulkah Anda sudah diurus tapi warganya belum? Kalian lah. Kita kan nggak boleh hoak. Kalau Anda merasa PBNU sudah diurus, quote and quote oknum ya, bisa jadi oknum. Lihatlah lagi ahli waris. Betulkah sudah diurus? Silakan japri saya atau japri Maesa atau kita bareng. Pak, saya minta datanya dulu. Pak, nanti saya minta datanya dulu, jangan dibongkar semua dulu di sini. Ya, nanti. Saya dalami dulu, saya pelajari, saya dalamin. Jadi biar nanti saya tanggung risikonya kalau digeruduk apa sih. Ya, nanti saya kontak pengacaranya dulu ya, karena saya juga kaget. Saya kan nggak ketemu Pak Eman ini nggak sengaja karena saya bawa kasus lain. Waktu itu sih minta bantuan PBNU. Di PT saya ada tuh namanya Pak Robert. Pak Robert itu saksi hidup. Umurnya hampir 80. Pak Robert itu sama Sumarekon. Pak, ini minimal kita ngebela si korban itu kan. Minimal. Ayo kita suarakan. Ayo Pak, ayo. Banyak, Mas. Terus. Siap. Hampir semua company oligarki itu bermasalah. Nanti saya kasih tahu. Ada lagi Pondok Indah, Mas. Pondok Nanti Indah jangan semua. Pak, nanti dulu. Jadi pokoknya nanti jangan pelan-pelan aja Pak. Oke ya, jadi saya kasih paham. Ini teman-teman pengacaranya Pak Kompeni silakan ya. Saya ngomong berdasarkan bukti bahwa saya dikasih berkas itu, menang mereka sudah ingkrah. Ini pengacaranya waktu itu kemarin sempat mau ketemu saya waktu itu diajak umroh. Tapi jangan-jangan Bapak lah nanti yang besok langsung didatengin lagi sama orang PBNU. Oh ini mohon maaf ya, ini saya ceritakan apa adanya. Ketika saya bantu korban warga Cina juga ya, orang keturunan Tionghoa ya, anaknya di BSD, saya dikontak langsung sama orang Sinarmas itu anaknya Sinarmas. Ini zaman BBM atau belum zaman WA ya. Ayo loh, kamu temui saya bawa dokumen. Saya tahu, saya kan wartawan nih. Dia orang Cina bermasalah sama quote Sinarmas ya. Tanahnya demen Sinarmas demen lahan. Iya, ini makanya saya bilang tadi, kenapa TV One nggak berani beritain Sinarmas? Saya paham kenapa, karena kontributornya paham. Enggak, kebetulan kalau Sinarmas, Pak, kebetulan kalau Sinarmas ini salah satu perusahaannya yang menzolimi rakyat Banten. Indah Kiat itu Sinarmas itu, yang buang limbah. Makanya saya kalau ngomong Sinarmas, masih ngenes saya kalau Sinarmas. Makanya udah, nanti kita ngomong via WA ya, Pak ya, saya minta datanya. Nanti kita ya, niatnya kita membela hak. Nah sekali lagi kita tegaskan, kan korbannya ini warga Tionghoa, orang Tionghoa, keturunan Tionghoa. Kita bela tetap walaupun Cina. Kita bela. Betul. Pokoknya ya. Ya Mas Maesa, ini saya ulang lagi ya. Saya waktu itu di WA, bukan WA aja, SMS ya. Kamu temui saya, ini pemilik Sinarmas. Karena saya dapat dari orang Cina juga, coba lo WA. Bawa datanya. Saya tahu kalau saya bawa dokumen, saya dikasih misalkan saya beruzon aja ya, saya dikasih mereka punya dokumen, dikasih kunci pajak, saya mungkin jadi berkhianat. Mendingan saya tinggali. Oh benar saya Pak. Nah dari pemaparan saya izin ungkap lagi di sini biar semua pada tahu. Kawan saya yang Cina ini dulu sempat dimaklari nggak tanggung-tanggung Mas. Jadi mereka ngutus wakil kepala Kejaksaan Tinggi Banten untuk mendamaikan persoalan mereka. Jadi tanahnya 2 hektar itu cuma mau dibayar 5 miliar oleh wakil Jaksa Tinggi Banten. Anak warisnya kan cerita sama saya, bukan waris karena bapaknya masih ada. Orang Cina juga. Nah, saya bilang sama si pemilik Sinarmas ini, lu kan sesama, kalau orang Cina tuh ngomong lu gue tuh biasa. Lu kan sesama Tionghoa. Ini nggak selesai karena kebanyakan calo. Saya bilang begitu. Langsung aja temuin. Ya gue cuma ngeliatin aja gitu kan. Selesain yang benar. Kayak kita kan, lu selesain yang benar. Kayak Mas Maesa ingin bantu warga Banten yang terdampak ya. Selesaikan yang benar. Kita bukan calo gitu loh. Kita ingin menyelesaikan. Selesaikanlah dengan benar. Karena jangan sampai lu ngurus orang yang ngurus, tapi yang terdampak atau yang punya hak tidak kau urus, gak bakal selesai sampai nanti kalau mereka kan percaya karma ya atau percaya reinkarnasi, jangan sampai nanti jadi ulet bulu nanti mati atau jadi gini aja Pak, dari pemaparan Bapak ini terkait oknum salah seorang ya, atau jangan oknum lah, salah seorang pengurus PBNU, saya minta satu kata buat Bapak, dari Bapak satu kata untuk oknum PBNU ini. Tadi sudah nyebutin nama ya, udah satu kata aja Pak buat pengurus NU itu, PBNU itu, apa satu kata? Sebenarnya saya nggak bisa satu kata ya. 3 kata gimana? Pak Eman tolonglah ahli waris gitu. Karena kalau saya punya buat Pak Eman embrut. Ya enggak, saya mudah-mudahan ya yang pasti pengacaranya kontak ke saya itu belum selesai. Saya tanya Pak Eman mungkin sudah selesai.
Yang pasti saya pernah dengar langsung dari salah satu pelatih Banser, kawan baik saya. Ya mungkin dia tidak tahu detailnya karena sudah jadi pesantren di mana gitu ya. Di aliran pesantren di mana. Tapi saya 3 tahun kemudian ini baru ketemu. Ini 6 bulan lalu lah saya ketemu, belum selesai. Saya pikir udah selesai. Ini delegasi, ini belum, Bang. Oh, yang itu udah selesai tapi saya punya pengalaman juga sih ya, terkait silakan Mas saya. Jadi pernah saya juga menangani kasus itu pesantren itu disurati oleh PBNU, itu kan ada tim hukumnya, jadi disurati oleh tim hukum dari PBNU. Nah, jadi pesantren ini kan punya lahan 2000 meter kan. Nah, jadi kiai itu disomasi bahwa lahan yang pernah dibeli 2000 meter itu adalah masih lahan pihak pertama. Kenapa kok sampai demikian? Jadi karena memang lahan itu, karena kan lahan ada 4000 sudah dibeli kiai. Nah, jadi yang 2000 ini mau dijadikan pintu masuk untuk dijadikan perumahan. Nah, itu saya yang masuk, bahkan sampai 2 kali disomasi, kemudian saya datang ke kiai. Nah, yang saya aneh adalah kok kenapa ini dari PBNU bagian hukum, kok kenapa mensomasi pesantren? Itu pesantrennya udah ada kan? Wadah. Nah, Ini dari PB ya, dari pengurus besar, dari PBNU. Pengurus besar PBNU, jadi bagian hukumnya. Jadi itu dia yang bersurat, yang apa sih namanya, memberikan surat somasi 2 kali. Artinya oknum PBNU itu membela perusahaan. Membela perumahan itu ya. Membela perusahaan, ya perusahaan kan. Membela perusahaan sampai mengultimatum pondok pesantren. Amazing. Keren. Itu saya datang 2 kali kan. Saya datang 2 kali. Pertama saya temuin, kedua saya temuin itu di rumah makan Surabaya. Memang apa yang disampaikan Abah Rolka tadi betul. Dia malah mereka itu ingin menyelesaikan yang menyelesaikan. Betul. Jadi itu saya dan bahkan sempat ada tawaran begini. Jadi letak kekeh, kita bawa data, dia bawa data. Kita selesaikan di meja itu ya, kalau seandainya ini nggak selesai ya maka kita akan lari ke jalur perdata. Nah, akhirnya karena datanya lemah, bahkan sempat ada pemalsuan dokumen, jadi ada kwitansi yang dipalsukan kan oleh si pihak pertama itu yang dibela oleh PBNU yang bagian hukum itu. Artinya kan begini, mestinya kalau kayak PBNU itu kan ormas keagamaan, mestinya kalau ada khilaf konflik gitu kan mestinya menyelamatkan diri dengan tidak ikut campur. Contoh nih ya kan tidak bijak, tidak etis kalau PBNU kok kesannya terkutip oknum ini kesannya kan membela perusahaan ketimbang pondok pesantren. Mohon maaf, kesannya kayak jongos kaya ya, tanda kutip. Mestinya ajaran di PBNU kan sering membahas suatu kaidah al-khuruj minal khilafi mustahab. Mestinya kan PBNU terjaga daripada konflik-konflik seperti itu. Contoh nih, saya punya contoh. Kang Saipi itu punya permasalahan dengan tetangga saya, dengan warga di sekitar saya. Nah, ketika Kang Saipi gimana ini, saya angkat tangan. Kang Saipi pihak pertama pemilik tanah, begini, Kang Saipi saya angkat tangan. Kecuali pihak kedua warga saya yang meminta tolong ke saya agar mengislah. Lu saya angkat tangan, Kang Saipi masih ingat tuh, berkas-berkasnya ada. Kang Saipi, ini gimana? Kang Maesa, angkat tangan, saya nggak mau ikut campur. Saya yang mulutnya kotor, akhlaknya buruk, kan masuk ke konflik itu kalau pribadi ya, kan nggak mau ikut campur. Kok bisa-bisanya ada oknum dari, ya kita nggak perlu nyebut oknum, ada seorang pengurus NU kok begitu gitu, pengurus pusat kan? Iya, jadi dia bersurat itu, saya baru tahunya itu keponakannya kontak saya, itu keponakan kontak saya, bahkan akan terjadi pelaporan terhadap beberapa santri, karena mereka sempat masang pelang, kemudian nama santri itu dicabut pelang itu. Jadi dia melakukan pidana itu terkait dengan masalah pengerusakan. Akhirnya ada nggak isi ultimatumnya? Masih ada ultimatum dari lembaga hukum PBNU ini ke pondok pesantren itu, ada nggak? Bahasa ultimatumnya seperti apa? Ya, artinya surat ininya ya, surat somasinya nanti ke somasi ya. Itu udah agak lama ya, kejadiannya 2022 kalau nggak salah. Nanti coba saya cari, saya buka-buka berkas itu, karena udah 2 kali di somasi. Jadi saya turun itu. Tapi bisa tidak diartikan, balik lagi nih untuk mempertegas mentauhid, bisa tidak diartikan dari bagian hukum PBNU ini, LBH-nya ya, Lembaga Bantuan Hukum PBNU ini membela perusahaan. Singkatnya bisa nggak dikatakan demikian? Ini bisa. Untuk akid ya? Bisa ya? Bisa. Lebih membela perusahaan ketimbang pondok pesantren. Amazing. Keren lah. Nah, jadi saya tahunya itu ya kan memang saya yang kebetulan mengelola pondok pesantren yang ada di situ kan. Yang mengelola, jadi ya akhirnya ya tahunya itu ketika keponakan kiai itu ketakutan karena santri itu kan ketika pelang dipasang kan, kalau santri itu apa sih, tanpa disuruh kiai pun pasti akan dicabut itu pelang langsung, karena lumayan kan 2000 meter itu kan
sangat luar biasa. Bahkan itu sudah ada pondok pesantrennya, udah berjalan, santrinya sudah banyak, ya itu. Karena mau dipakai perumahan, jadi yang 2000 meter itu kan mau dibikinin muka pintu di situ. Jadi karena terhalang dengan tanah pesantren sehingga ya itulah mau diambil. Gitu kan. Jadi 2 kali disomasi ya. Ya pun aneh, begitu ngeliat kopnya PBNU itu, jadi kop somasi itu PBNU. ya, LBH. Amazing. Bahkan saya namanya masih kenal sih, oknumnya siapa gitu. Yang tanda tangan di situ. Ya, saya kira ini nggak perlu kata oknum karena kan kalau sampai tahu namanya ya, karena dianya nggak merasa salah gitu loh. Ngapain kita menggunakan kata oknum? Dianya nggak merasa salah kok. Oknum itu kan pribadi yang melakukan kekeliruan atau penyimpangan. Dianya nggak merasa salah kok. Ngapain gunain kata oknum? Misalnya pengurus NU, salah seorang pengurus NU atau salah seorang lembaga hukum dari PBNU gitu aja. Ngapain gunain kata-kata oknum? NU lagi, PB lagi, wes sembrot. Pernah punya pengalaman sih ke situ. Jadi karena sudah dibuka tadi sama Abah itu ya, maka mau tidak mau ya saya buka juga karena saya pernah. Enggak apa-apa, dibuka aja. Ngapain takut-takut? Udah nggak musim sekarang geradak geruduk pakai seragam loreng tuh. Udah nggak musim. Saya masih ingat dulu soalnya ya. Saya ingat teman saya namanya Mercon digeruduk ngeritik Kiai Said, langsung digeruduk sama pengurus NU yang namanya Ustadz Brahma Kumbara. Gelarnya julukannya Brahma Kumbara. Didatengin langsung. Iya aja saya bilang. Saya kadang ya sudah, daripada saya ngamuk-ngamuk istirahat dulu lah kali ya lah. Kang, Pak wartawan, nanti kita ajak pria di belakang. Serius, saya kalau udah PBNU nih naik saya di adrenalin saya nih. Misalnya tengah malam lah. Daripada saya ngamuk nyap ini lah ya. Nanti saya lengkapin data dulu lah. Siap-siap PBNU. Assalamualaikum.